Khuas sekalian, kata Imam Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah sami'tul A'mash qala sa'altu Aba Wa'il. Dari A'mash beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abu Wa'il, hal syahidta Siffin, apakah kamu menyaksikan langsung tragedi perang Siffin? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Fasami'tu Sahal bin Hunayf yaqul, aku mendengarkan Sahal bin Hunayf mengatakan. Kemudian kata Imam Bukhari, ha di sini maksudnya tahwil. Ya, ha ini singkatan dari tahwil. Tahwil artinya sanadnya kembali kepada semula, yaitu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari dua jalan. Jalan yang pertama dari Abdan, haddatsana Abdan, Abdullah bin Utsman. Kemudian jalan yang kedua dari Musa bin Ismail At-Tabuzaki, ya, Musa bin Ismail. Yaqul, berkata ha artinya kembali kepada semula. Imam Bukhari mengatakan, wa haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah anil A'mash. Jadi kalau kita perhatikan persamaan antara sanad yang pertama dan sanad yang kedua, namanya siapa yang ada kesamaannya? A'mash. Jadi kalau dia digambarkan, jadi Imam Bukhari ada Abdan, ada Musa bin Ismail, dan nanti ketemunya di A'mash, lalu turun ke bawah. Dari Abu Wa'il, qala Sahal bin Hunayf. Jadi ini hadis ini istilahnya madaruhuma ala A'mash. Jadi hadisnya, porosnya berputar pada A'mash. Lalu setelah itu satu jalan dari Abu Wa'il dan Sahal bin Hunayf. Kata Sahal bin Hunayf, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittahimu ra'yakum ala dinikum. Hendaknya kalian menuduh pendapat kalian, logika kalian terhadap agama kalian. Artinya, jangan tuduh dalil, tuduhlah logika kalian. Jangan-jangan pendapat kalian, logika kalian yang keliru. Ya, beliau mau katakan begitu. Jadi kalau ada atau nanti kita terangkan ya maksudnya. Laqad ra'aituni yauma Abi Jandal. Ya, beliau membuktikan bagaimana bahayanya ketika kita mengutamakan perasaan daripada dalil, mengutamakan perasaan logika daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ra'aituni, saya saksikan sendiri. Artinya saya pengalaman, saksi hidup dan mengalami langsung hari Abu Jandal, peristiwa Abu Jandal. Walau astati', seandainya saya mampu, seandainya saya mampu an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya berani dan pernah mau menolak keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la radattuhu wa ma la radattuhu, maka saya akan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Abu Jandal itu. Jadi peristiwa yang paling memungkinkan bagi saya untuk ragu akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak keputusan beliau adalah sebenarnya pada saat peristiwa Abu Jandal. Perang apa ini? Kisah Hudaybiyah yang nanti akan kita terangkan insyaallah. Wa ma wada'na suyufana ala awatiqina. Dan waktu itu kami tidak mau meletakkan pedang-pedang kami dari pundak-pundak kami. Ila amrin yufzi'una ila ashalna bina ila amrin na'rifu ghaira hadzal amr. Kami tidak akan mungkin meletakkan senjata kami untuk satu urusan yang mengherankan kami atau yang membingungkan kami atau yang membuat kami kaget. Untuk sesuatu urusan yang kami tidak tahu halnya. Ya, artinya kami waktu itu sebenarnya berat untuk mengikuti keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena itu keputusan, maka kami harus melepaskannya. Ya, kami harus tunduk dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu
beliau dan para sahabat merasa bahwa hal ini bertentangan ya dengan apa yang biasanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum lihat nanti ini, mereka waktu itu menggunakan logika sebenarnya bukan logika mujarrad ya, logika mereka sebenarnya bukan logika sekedar logika, tapi mereka juga punya dalil sebenarnya. Tapi dalil yang mereka ketahui selama ini bertentangan dengan dalil yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Dan ini faedahnya penting, bahwa ketika kita merasa ada dalil yang bertentangan, maka seharusnya kita mengambil dalil yang lebih jelas penunjukannya atau pada konteksnya yang disampaikan waktu itu. Wa qala Abu Wa'il sekedar menjelaskan tentang kisah Siffin. Ketika ditanya, beliau mengatakan syahidtu Siffin wa bi'sat Siffin. Saya menyaksikan Siffin dan sungguh sangat tidak baik kejadian perang Siffin. Ya, kawan sekalian, hadis ini sangat penting menjelaskan bagaimana mendahulukan dalil dari logika dan perasaan. Kalau kita lihat ya, adapun tentang sanadnya, Abdan sebagaimana kita sudah sebutkan Abdullah bin Utsman ya, beliau ini lebih dikenal dengan laqab Abdan, tapi nama aslinya sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman. Abu Hamzah, ya ini kunyahnya, namanya adalah Muhammad bin Maimun. Muhammad bin Maimun. A'mash, siapa A'mash? Sulaiman bin Mihran, ya, Sulaiman bin Mihran. Sa'altu Abu Wa'il, beliau bertanya kepada Abu Wa'il. Abu Wa'il ini tabi'in kabir, murid, seseorang murid terdekat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan dikatakan Abu Wa'il ini adalah mukhadram, ya, mukhadram artinya orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak sempat bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebenarnya dari sisi umur layak dia dikatakan sebagai sahabat karena hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dari segi fakta kenyataan dia dikatakan bukan sahabat karena tidak sempat bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka posisinya diselahkan sebagai mukhadram. Abu Wa'il ditanya, apakah kamu pernah menyaksikan perang Siffin? Dia mengatakan iya. Dan saya mendengarkan langsung dari sahabat Sahal bin Hunayf. Kawan sekalian, di sini ada dua kejadian yang penting yang menunjukkan bagaimana harusnya mendahulukan dalil daripada logika dan perasaan. Kisah yang pertama yang diceritakan oleh Sahal bin Hunayf berkaitan dengan perang Hudaybiyah, atau lebih tepat diistilahkan dengan Sulhul Hudaybiyah, karena ini sebenarnya tidak sempat terjadi perang. Sulhul Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara kaum muslimin dan musyrikin Mekah. Kapan terjadinya? Tahun ke-6 Hijriah, ya, 6 Hijriah. Dan singkatnya, waktu itu Nabi SAW telah melihat dalam mimpinya akan masuk ke kota Mekah. Ya, sejak beliau diusir dari Mekah dan melakukan hijrah bersama para sahabatnya, maka mereka rindu untuk kembali ke kampung halaman, walaupun cuma beberapa hari saja, dan rindu untuk kembali beribadah di Ka'bah. Maka ketika Nabi SAW telah mendapatkan kabar dari Allah, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin, maka beliau mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa kita akan masuk ke kota Mekah. Mendengarkan hal tersebut, para sahabat bergembira dan bersiap-siap untuk ikut dengan Nabi SAW ke Mekah. Maka waktu itu mereka mau melakukan umrah. Ternyata singkatnya mereka dicegah dan dicegat oleh kaum Quraisy. Tidak diizinkan untuk
masuk ke kota Mekah. Para sahabat waktu itu yang sudah yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, bahwa Allah telah menjanjikan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar, dan memang mimpi para nabi adalah wahyu. Ya, mimpi para nabi adalah wahyu yang pasti benarnya. Mereka mengatakan Allah telah mengabarkan kepada kita, dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan pergi ke Mekah dan akan melakukan umrah. Maka ketika kita mendapatkan halangan seperti ini, tiada kata mundur bagi kita. Saatnya kita melakukan perhitungan dengan mereka. 6 tahun sudah kurang lebih jarak pisah dengan kota kecintaan mereka. Apatah lagi di sana bukan sekadar kota kecintaan, kampung halaman, tapi adanya Baitullah, Ka'bah. Maka para sahabat umumnya waktu itu mengatakan kita berperang saja. Namun khawas sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu memandang belum saatnya. Dan beliau mengatakan, saya telah menyampaikan kepada kalian bahwa Allah telah mengabarkan kalian akan masuk ke kota Mekah, tapi tidak ada jaminan bahwa mesti tahun ini. Allah telah mengabarkan dan pasti akan terjadi, namun belum tentu mimpi ini terrealisasi tahun ini. Dan ini fikih mimpi. Ya, di antara fikih mimpi yang penting, jangan antum ketika antum mimpi sesuatu malamnya, antum sangka besoknya langsung terjadi. Mungkin saja ya, antum mimpi semalam dapat rezeki, besoknya antum bangun ternyata harta itu sudah ada di depan bantal antum. Boleh jadi suatu hal yang tidak mustahil. Tapi boleh jadi nanti setelah antum tua baru datang harta tersebut, ya. Dan kita tahu bagaimana Yusuf alaihissalam telah dimimpikan oleh Allah 11 bintang dan bulan serta matahari pada sujud kepada beliau, dan itu baru terrealisasi setelah puluhan tahun setelah beliau menjadi pembesar Mekah, pembesar Mesir waktu itu. Dan sangat banyak ya, hal-hal yang seperti itu. Maka Nabi SAW mau menyabarkan pada sahabat bahwasanya insya Allah kita akan masuk lagi kota Mekah, tapi belum hari ini. Dan waktu itu khusus sekalian, tentu saja ini tidak diterima begitu saja. Yang terjadi perundingan, ya. Maka diutus Utsman bin Affan untuk mengadakan perundingan. Lalu tersebar isu berita burung bahwa Utsman telah dibunuh. Padahal ini suatu hal yang haram sejak dulu. Utusan masing-masing itu aman, tidak boleh ada yang membunuh. Pihak kawan dan pihak lawan harus menjamin keselamatan bagi utusan. Dan para sahabat waktu itu sudah membaiat pada Nabi SAW, para sahabat membaiat Nabi SAW di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Allah telah menjamin bahwa mereka diridhoi waktu itu. Mereka sudah sepakat membaiat siap mati membela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman waktu itu, jika memang betul beliau dibunuh. Namun khusus sekalian, ternyata tidak, ya. Jadi perundingan, dan orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu akhirnya sepakat perjanjian Sulhul Hudaybiyah dengan beberapa butir-butir kesepakatan dan perjanjian. Dan di antaranya adalah belum bisa sahabat hijrah umrah waktu itu. Nanti tahun berikutnya, ya, itulah yang nanti disebut sebagai Umratul Qadha. Dan 10 tahun tidak boleh saling mengganggu. Walaupun ini nanti merekalah yang duluan melanggar perjanjiannya. Dan di antara perjanjian yang dianggap berat sebelah, bahwa jika ada di antara kaum muslimin yang ke Mekah, maka tidak dipulangkan. Dan jika ada dari kalangan mereka ke Nabi SAW, mesti dipulangkan. Yang seperti ini khusus sekalian
perjanjian yang berat sebelah, yang dolim. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi perjanjian waktu itu. Disinilah para sahabat sebagian merasa berat. Ya, mereka sudah semangat menggebu-gebu dari Madinah mau melihat Ka'bah, terhalangi. Harus buat perjanjian tahun depan, ya, dan antum tahu kalau sudah dekat lalu mesti lagi diundur sampai tahun depan, ya. Bagaimana lamanya tahun depan itu, ya. Dan kemudian buat perjanjian, ya, padahal waktu itu mereka sudah siap mati. Seandainya dikatakan perang sampai mati-matian, mereka siap mati waktu itu. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan belum saatnya, kita pulang. Dan perjanjian yang sekali lagi dikatakan tidak seimbang, ya. Sampai sebagian sahabat ada pertanyaan yang waktu itu bernada kurang setuju dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara sahabat-sahabat yang mulia pun hal itu terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang paling pemberani, menganggap ini satu bentuk penghinaan. Kenapa kita harus dihinakan oleh mereka? Sudah saatnya kita buat perhitungan dengan mereka. Kita tidak takut kalau hanya harus berhadapan dengan mereka demi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung kehormatan Islam ini. Dan kecuali sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu itu sahabat-sahabat yang lain ketika merasa sulit untuk meyakinkan Nabi SAW untuk merubah keputusannya, maka mereka berusaha untuk membujuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ini orang paling dekat dengan Nabi SAW. Mereka asumsikan kalau Abu Bakar bisa dibujuk lalu bisa berbicara kepada Nabi SAW, mungkin Nabi SAW akan menerima usulan dari Abu Bakar. Lalu Umar bin Khattab membujuk dan membujuk, tapi apa kata Abu Bakar? Innahu Rasulullah, dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi Allah. Saya ikut saja dengan apa yang diputuskan oleh beliau. Dan ini mauqif yang menunjukkan bahwa bagaimana makna as-siddiq, selalu membenarkan setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun perasaan kadang tidak cocok dengan keputusan tersebut. Dan ikhwas sekalian, ketika mau ditulis perjanjiannya, Nabi SAW mengatakan, ya, kita sepakat isi dari butir perjanjian. Maka dibuatlah redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Suhail bin Amr ini mengatakan, kita tidak mengenal istilah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi kita bilang, mereka mengatakan kami tidak mengenal yang dinamakan Ar-Rahmanir-Rahim. Maka diubahlah redaksinya, ya. Bismika Allahumma, ya. Dan tidak ada kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim. Waktu itu juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Waktu ini beliau masih menerima, ya, dihapus lagi, diganti lagi redaksinya. Lalu di antara redaksinya perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan kaum Quraisy. Mereka mengatakan, jika kami meyakini kamu Rasulullah, maka kami tidak akan menentangmu. Tidak boleh tulis Rasulullah. Yang harus cuma Muhammad bin Abdullah. Tapi Rasulullah akhirnya mengatakan, mengalah lagi. Beliau mengatakan, tidak apa-apa, tulis Muhammad bin Abdullah, wa ana Rasulullah, dan saya tetap Rasulullah walaupun kalian mengkafirinya. Tapi kali ini Ali bin Abi Thalib, karena sudah terlanjur menulis Rasulullah, beliau tidak mau menghapus kata Rasulullah. Beliau mengatakan, saya sudah tulis dan kamu adalah Rasulullah. Di sini beliau menggunakan perasaan, ya, sebagaimana tadi Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, hapus Rasulullah, tidak apa-apa, kita mengalah lagi. Tapi Ali tetap mengatakan tidak bisa, ya, berat untuk mengalah. Dan ini kawasan penting, ya, karena orang Syiah menggunakan kisah ini untuk mengatakan bahwa para sahabat membangkang kepada Nabi SAW ketika terjadi perang Hudaybiyah. Lalu mereka lupa bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sempat, ya, tanda kutip,
membangkang keputusan Nabi SAW. Adapun kalau kita mengatakan ini batas-batas mereka sebagai manusia biasa kadang merasa berat ya dengan sesuatu yang tidak cocok dengan perasaannya, walaupun akhirnya mereka rujuk. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mau, maka Nabi SAW yang menghapus sendiri. Tapi karena beliau tidak tahu membaca dan menulis, maka beliau mengatakan yang mana tulisan Rasulullah. Maka ditunjukkan di situ, maka beliau hapus. Ya, karena beliau tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Karena bilang itu tulisannya, maka beliau hapus. Di sini khusus sekalian, para sahabat merasa berat. Ya. Kemudian bertambah lagi kisah Abu Jandal. Ini kan yang disebutkan oleh siapa? Ya, Sahal bin Hunayf. Seandainya mau ikut logika dan perasaan, maka tidak cocok ya dengan perasaan dan logika kisah Abu Jandal. Abu Jandal ini anak dari Suhail bin Amr, orang yang diutus oleh Quraisy untuk mengadakan perjanjian ini. Dan beliau Abu Jandal bersusah payah ikhwas sekalian, datang dari Mekah dan disiksa dengan siksaan yang berat termasuk oleh bapaknya ini. Akhirnya bisa meloloskan diri untuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendengarkan kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat ke Mekah, Hudaybiyah. Maka kesempatan, dan akhirnya alhamdulillah beliau tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun pada saat terjadi perjanjian ini, maka ketika beliau berhasil sampai, maka beliau mengatakan, "Terima aku wahai Rasulullah, aku akan pulang bersamamu, bergabung bersamamu di kota Madinah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Tapi Suhail bin Amr mengatakan, "Ini kita sudah perjanjian ini. Kalau ada dari Mekah, mesti dipulangkan." Kata Nabi SAW mengatakan, "Kita belum berpisah ini, belum selesai. Maka belum berlaku ini. Ya. Belum berlaku aturan ini. Dan juga tidak berlaku surut. Ya. Tidak berlaku ini. Ini nanti ke depan." Tapi Suhail mengatakan, tidak. Dia mesti dipulangkan. Kalau tidak, kita batalkan perjanjian dan tidak jadi. Ini kuaskan berat bagi para sahabat, mengorbankan sahabatnya, seorang Abu Jandal yang telah bersusah payah membebaskan dirinya dari kelaliman penindasan orang-orang Quraisy untuk bergabung dengan kaum muslimin. Di depan mata mereka harus dikembalikan dan dengan konsekuensi akan disiksa dan disiksa, dan belum tentu bisa mempertahankan keimanannya setelah itu. Ya, itu khawatiran para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berupaya untuk membujuk, namun ternyata tidak. Akhirnya dipulangkan kembali. Dan ini para sahabat waktu mengatakan, seandainya kita mau menolak keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah kami akan menolak keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi mengatakan ini sabda Nabi, selama dia bertentangan dengan logika dan perasaan, tidak manusiawi rasanya. Apalagi ini bukan cuma tidak manusiawi, tidak islami rasanya, ya. Tidak ukhuwawi, ya. Tidak ya ada solidaritas dengan para sahabat dan pejuang. Kalau membiarkan seperti itu, mereka disiksa. Tapi ini sabda Nabi. Maka beliau mengatakan, "Ittahimu ra'yakum ala dinikum." Jangan tuduh Nabi, tapi tuduhlah logika kalian. Logika kalian yang keliru, ikut dengan sabda Nabi SAW. Dan akhirnya dilepas. Dan kalau sekalian, buah dari perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah nanti ketahuan bagaimana manfaatnya di waktu-waktu yang akan datang. Dan ini beliau katakan bagaimana meyakini hadis walaupun kadang bertentangan dengan akal dan logika. Seandainya boleh kita menolak hadis, maka cuma satu kejadian yang kami waktu itu punya alasan untuk menolak hadis pada saat Sulh Hudaybiyah. Tapi itu pun ternyata apa yang dipilih oleh Abu Bakar konsisten terhadap dalil, itu yang harus ditetapi, dan itulah yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kisah ini kurang lebih sama dengan kisah Siffin. Kisah Siffin yang dimaksudkan ikhwas sekalian adalah kisah tahkim. Ketika Ali bin Abi Thalib seakan-akan mesti mengalah dengan perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Walaupun ini tentu saja kejadiannya dua-dua adalah sahabat yang mulia. Kisah Siffin sebagaimana kita ketahui fitnah kedua yang terjadi antara
pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukan Syam. Sebelumnya tahun 36 Hijriah perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan dengan Aisyah yang memimpin, dan Talha serta Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum. Dan kejadian berikutnya adalah pada perang Siffin. Dan ikhwas sekalian, kita tahu ini fitnah yang terjadi antara kaum muslimin, dan mereka beristihad karena kisahnya itu bermula dari ulah Khawarij tentunya, ketika mereka membunuh khalifah yang mulia, khalifah yang saleh, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di tahun ke-35 Hijriah dibunuh oleh tangan-tangan keji Khawarij yang rela membunuh seorang tua yang soleh, yang istrinya waktu itu membela suaminya dan mengatakan, tegakah kalian membunuh seorang pemimpin yang soleh yang tiap malam mengkhatamkan Al-Quran, tiap malam mengkhatamkan Al-Quran, Utsman bin Affan. Tapi orang Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan menghalalkan darah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga mereka membunuh Utsman dan juga tangan istrinya yang membela waktu itu menjadi korban. Dan terjadi fitnah dalam penyikapan tentang kejadian tersebut. Ya, singkatnya sebagaimana antum ketahui bahwa terjadi dua kubu antara Ahlul Iraq dan Ahlu Syam. Ahlul Iraq yang diwakili oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Ahlu Syam oleh Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain. Ali juga banyak sahabat yang bersama dengan beliau. Intinya waktu itu Ali bin Abi Thalib dianggap khalifah yang paling berhak menggantikan Utsman bin Affan. Cuma apakah saatnya membayat beliau atau diselesaikan dulu persoalan darah dari khalifah yang mulia Utsman bin Affan? Waktu itu sepupu dari Utsman, Muawiyah bin Abi Sufyan, merasa beliau yang paling bertanggung jawab untuk membela darah Utsman. Dan Nu'man bin Bashir ketika datang ke Syam memperlihatkan bagaimana baju dari khalifah Utsman dan jari jemari dari istrinya yang terpotong oleh orang Khawarij, dan mengatakan, relakah kita membiarkan hal ini sebelum kita membalas dendam untuk Khalifah Utsman. Dan Utsman dan Muawiyah berdalilkan dengan firman Allah, "Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana." Orang yang dibunuh secara zalim, maka kami berikan hak kepada keluarganya untuk menuntutnya. Ini kata beliau, saya termasuk dari keluarga dari Utsman dan saya yang berhak untuk membelanya. Ali bin Abi Thalib juga akan mengkisos, tapi saat itu Khawarij sedang kuat-kuatnya dan kaum muslimin waktu itu terjadi perselisihan. Dan beliau mengatakan, kita tidak akan bisa menumpas mereka dalam kondisi negara yang belum stabil saat sekarang. Nanti kita bayat dulu, ketika kondisi sudah stabil maka kita akan memerangi mereka itu. Tapi terjadi khilaf di antara dua kubu ini dan terjadi perang Jamal, dan terbunuh waktu itu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, Dan yang kalau disebutkan di sini adalah perang Siffin. Dan perang Siffin ini, kawan sekalian, juga perang fitnah yang terjadi, dan kedua-duanya adalah orang-orang beriman. Keduanya orang-orang beriman yang berselisih dalam memahami penyikapan. Dan ulama kita mengatakan yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Apalagi Muawiyah ketika ditanya, apakah kamu tidak mengakui kekhilafaan Ali? Beliau mengatakan, saya tahu bahwasanya beliau lebih baik daripada saya dan beliau lebih berhak untuk menjadi khalifah. Cuma saya memandang harus diselesaikan persoalan darah Utsman dulu sebelum kita membayat beliau. Tapi Ali sebagai khalifah yang sah tidak memandang seperti itu, dan akhirnya
beliau memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di antara hal yang menunjukkan kebenaran posisi dari Ali bin Abi Thalib adalah terbunuhnya Ammar bin Yasir, yang dalam hadis Bukhari dan Muslim dia akan dibunuh oleh Al-Fi'ah Al-Baghiyah. Al-Fi'ah Al-Baghiyah. Ala kulli hal, khos sekalian, pada waktu itu untuk menyelesaikan persoalan, Ali bin Abi Thalib juga akhirnya sepakat untuk mengadakan perundingan, yaitu mengutus Abdullah bin Amr bin As dari kubu Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari kubu Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan perundingan mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Orang Khawarij menganggap ini tidak tepat menjadikan seorang hakim dari kalangan manusia, dan mereka berdalilkan dengan il hukmu illa lillah. Mereka mencoba untuk memanasi suasana, dan memang inilah keinginan Khawarij, tidak pernah senang jika terjadi kedamaian di antara kaum muslimin, dan mereka suka jika terjadi perselisihan dan pertumpahan darah di antara kaum muslimin, dan mereka menolak hal tersebut. Walaupun nanti ternyata terbukti bahwa Ali bin Abi Thalib yang berada dalam posisi yang benar. Namun intinya khusus sekalian, waktu itu juga dalil yang disebutkan oleh Abu Wa'il atau oleh A'mash di sini, beliau mau mengatakan bahwa ada kemiripan antara kisah Hudaybiyah dengan kisah Siffin, di mana kadang kita tidak cocok dengan keputusan pemimpin yang mungkin lebih paham terhadap dalil terhadap kita dengan perasaan kita. Kadang anak muda menyangka pemimpin ini terlalu lamban, ya. Pemimpin ini terlalu penakut, ya. Sudah saatnya, ya, kami ingat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kawan sekalian, dalam kisah kemenangan Fis yang lalu di Aljazair, ya, tahun-tahun 90-an, ketika mereka merasa berada di atas angin, mereka minta fatwa kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang waktu itu mereka ingin legitimasi dari Syekh. Lalu Syekh memberikan berapa jalan keluar dan memberikan pertimbangan, bahwasanya berapa sudah kekuatan kalian dan seterusnya, dan beliau mengarahkan bahwa belum saatnya, tapi mereka mengatakan sudah saatnya. Akhirnya mereka, ya, mau dengan, walaupun mereka sempat menang lewat parlemen dan juga mau dengan cara kekerasan dan seterusnya, namun ternyata akhirnya apa yang diprediksikan oleh para ulama kita bahwa belum saatnya itu benar terjadi, ya, sehingga hanya beberapa lama kemenangan yang terjadi di Aljazair bagi para Islamiyin, kaum muslimin yang iltizam waktu itu, namun karena gegabah tanda kutip tidak mematuhi arahan-arahan dari para ulama, sehingga dalam waktu singkat para Islamiyin akhirnya diberantas, dihabiskan, ya, bahkan jangankan memerintah, mereka dibersihkan dari kabinet, bahkan dibunuh, dipenjara dan seterusnya. Tidak diizinkan ada yang berjanggut dan seterusnya, sehingga banyak mereka melarikan diri dari negeri mereka sendiri. Dan kami sendiri waktu itu bertemu dengan beberapa mereka-mereka, para ikhwah-ikhwah kita yang belajar di Madinah, dari mereka-mereka yang lari dari peristiwa tersebut. Intinya kawan sekalian, ini suatu hal yang menjadi pelajaran yang penting, bahwa para ulama Rabbaniyun itu mereka memandang lebih matang dengan dalil-dalil pemahaman yang lebih utuh, sehingga kita harus berada di belakang mereka dan mematuhi arahan-arahan mereka, dan tidak memakai semangat belaka dan perasaan-perasaan. Apatah lagi jika mereka telah menggunakan, ya, menjelaskan dengan dalil-dalil, maka perasaan dan pendapat itu harus dibelakangkan dari dalil-dalil yang jelas yang diketahui oleh para ulama-ulama kita. Dan kalau kita lihat hubungan antara hadis ini dengan hadis yang lalu, bahwa nampak ulama-ulama Rabbaniyun mereka lah yang mengarahkan umat dengan dalil-dalil yang benar, yang jelas. Adapun kadang sebagian orang meminta fatwa-fatwa sebagian anak muda yang kadang tidak bertanggung jawab, sehingga lahirlah fatwa-fatwa yang akhirnya membuat perpecahan di antara kaum muslimin atau menjadikan korban-korban di antara kaum muslimin. Bukti yang nyata apa yang kita saksikan
dalam di kasus ISIS, ya, ini adalah fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang tidak jelas kapasitas keilmuannya dan asal usulnya, lalu tidak mengindahkan perkataan para ulama-ulama kita. Ini kawan sekalian, inti dari hadis kita ini adalah bahwa perasaan dan logika itu penting, tapi tidak boleh mengalahkan dalil-dalil yang sahih dan dalil-dalil yang dikuasai dengan baik oleh para ulama-ulama kita. Sekali ini, Allahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.